Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ima, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen aset, dan teman-teman yang bersemangat pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul perencanaan dan modal. Next. Anggota kelompok kami yang pertama, Amelia Salsabila Krisnadia absen 3, saya sendiri. Yang kedua, Elsa Wulanta Pupulan absen 9. Yang ketiga, Indira Nia Kaulina absen 13. Yang keempat, Karin Fariska Octavia absen 14. Dan Muhammad Akbar Wicaksono absen 19. Next. Yang pertama, pertimbangan perencanaan modal. Dalam membuat sebuah bisnis, tentunya membutuhkan perencanaan modal. Pertimbangan perencanaan modal adalah gambaran rencana modal yang dimiliki agar sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang harus diperhatikan dalam perencanaan modal yaitu budget. Next. Yang kedua, budget adalah anggaran adalah alokasi sumber daya keuangan untuk fungsi atau area tertentu dan memiliki komitmen pada bagian manajemen untuk kegiatan yang sesuai. Dalam manajemen aset ada dua jenis anggaran. Yang pertama anggaran modal yang dikenal dengan CAPEX atau capital expenditure atau belanja modal, dan yang kedua anggaran operasi dan pemeliharaan yang dikenal sebagai OPEX atau operation expenditure atau pengeluaran operasi. Anggaran operasi digunakan untuk mendukung kegiatan langsung seperti upah, bahan, sewa, dan pembayaran sewa peralatan. Dan yang selanjutnya anggaran modal digunakan untuk memperoleh barang-barang utama dari pabrik dan peralatan, membutuhkan analisis kebutuhan bisnis dan opsi investasi, diikuti oleh akuisisi rinci, perencanaan, dan implementasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu peralihan kewenangan. Dalam peralihan kewenangan, masalah yang sering muncul yaitu masalah otoritas. Untuk mencapai keseimbangan, kepemilikan aset dipindahkan kembali ke tempat wilayah besar dengan efek positif. Fungsi dukungan teknis dan keuangan tetap terpusat. Manfaat dan benefitnya dari sentralisasi masih bisa diperdebatkan, tetapi penting untuk membuat pengguna tetap terlibat. Pepatahnya adalah big enough to talk, small enough to care, atau cukup besar untuk mengatasi, cukup kecil untuk peduli. Next. Yang selanjutnya yaitu proses perencanaan. Perencanaan dan penganggaran aset modal meliputi identifikasi penggunaan dana yang paling menguntungkan, adanya perencanaan, penjadwalan kebutuhan dana yang dihasilkan, dan mengatur ketersediaan dana tersebut. Perencanaan dan penganggaran modal merupakan bagian integral dari rencana pengembangan bisnis. Rencana tersebut mungkin melibatkan konsolidasi, pengurangan risiko, atau outsourcing, dan tidak selalu dalam bentuk ekspansionis. Rencana pengembangan bisnis mengarah ke program belanja modal. Ini akan dikonsolidasikan di sejumlah bidang kebutuhan kemampuan yang berbeda. Untuk memeriksa kelayakan finansial dari keseluruhan program, organisasi akan membuat analisis yang menunjukkan: 1. Aliran kas yang dianggarkan, 2. neraca yang dianggarkan, dan yang ketiga yaitu laporan laba dan rugi yang dianggarkan. Pengembangan rinci dari analisis ini akan menjadi fungsi akuntansi atau perencanaan keuangan daripada fungsi manajemen aset, sehingga tidak perlu mempertimbangkan secara detail. Namun, penting bahwa datanya disediakan sebagai dasar untuk laporan ini seakurat mungkin, dan ini akan membutuhkan masukan manajemen aset. Hasilnya dapat mengarahkan kita untuk mempertanyakan pilihan opsi sebelumnya, dan mungkin memerlukan modifikasi untuk risiko. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu periode perencanaan, di mana program belanja modal akan mempertimbangkan berbagai periode perencanaan seperti periode 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Nah, tinjauan secara bergulir juga akan berlaku seiring dengan perkembangan situasi, yang mana keseimbangan periode perencanaan harus dicapai antara stabilitas dan fleksibilitas dalam hal perubahan situasi. Apresiasi dari lead time yang terlibat dalam pelaksanaan rencana akuisisi aset juga sangat penting. Jadi, perlu untuk
memperkuat rencana untuk proyek-proyek tertentu untuk periode tertentu ke depannya, tergantung pada lead time yang terlibat. Selanjutnya yaitu sumber dan penggunaan dana, di mana bukan hal yang aneh bagi pemilik ataupun manajemen senior untuk memiliki area yang disukai dan yang tidak disukai dengan yang paling menguntungkan ataupun kurang menguntungkan dalam bisnisnya. Nah, saya berikan contoh perkereta apian. Mungkin mendapatkan sebagian besar pendapatan bersihnya dari operasi pengangkutan, tetapi juga dapat mengarahkan sebagian besar anggarannya ke operasi penumpang. Next. Selanjutnya yaitu capital rationing atau penjatahan modal, di mana kebutuhan anggaran sering melebihi keuangan yang tersedia. Prioritas proyek dan keputusan seperti apa atas barang yang dapat dibelanjakan berdasarkan jumlah modal yang tersedia dalam anggaran dapat dikenal dengan penjatahan modal, yang mana umur dan profil teknis dari peralatan modal utama akan ditentukan oleh pola instalasi di masa lalu. Jadi kita juga perlu memastikan bahwa modal yang cukup untuk dialokasikan dan memenuhi persyaratan penggantian dan kemajuan teknis. Adapun pola penggantian yang kadaluarsa menghasilkan persyaratan modal yang tidak merata. Baik, teman-teman, kita akan istirahat sejenak untuk mengecek keaktifan dari teman-teman. Jadi silakan teman-teman menuliskan di kolom live chat nomor absen _nama _film favorit. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada contoh penyataan modal. Dalam tabel 7.1 menunjukkan contoh di mana kendaraan van terdaftar dalam urutan menurun berdasarkan usia dan urutan menurun berdasarkan kilometer. Anggaran yang sebesar $200.000 telah dialokasikan untuk penggantian dan biaya perjalanan, masing-masing sebesar $45.000. Anggaran memungkinkan van ditampilkan di daerah yang diarsir untuk diganti. Dalam prakteknya, beberapa fleksibilitas dalam aplikasi memungkinkan penilaian rekayasa kondisi van untuk memperoleh hasil yang tepat. Dalam kasus lain, kita perlu membuat sistem peringkat berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi dan kekritisan. Untuk menetapkan terminologi yang konsisten, kita dapat mendefinisikan deskriptor untuk kondisi dan untuk kekritisan seperti yang ditunjukkan pada contoh kedua, yaitu contoh prioritas penggantian berdasarkan kondisi dan kekritisan. Dalam tabel 7.2 ini, anggaran kemudian menunjukkan kondisi dan kekritisan dari berbagai penggantian yang diusulkan. Tabel 7.2 menunjukkan contoh dengan keputusan penggantian ditampilkan di kolom sebelah kanan. Informasi menunjukkan bahwa penggantian disetujui untuk item 1 hingga item 4, tetapi tidak untuk item 5 dan item 6. Next. Berikutnya yaitu contoh ikhtisar perencanaan anggaran modal. Tabel 7.3 ini menunjukkan contoh di mana sejumlah proyek telah disajikan kepada komite anggaran. Daftar ini mencakup proyek-proyek yang telah dimasukkan untuk alasan lingkungan atau keselamatan, dan yang dimotivasi laba dan menunjukkan tingkat pengembalian internal atau IRR mereka. Kolom kanan menunjukkan peringkat proyek oleh panitia. Proyek peringkat 1 dianggap penting dari lingkungan dan sudut pandang peraturan. Untuk proyek kedua, memiliki tingkat pengembalian internal yang tinggi dan dipandang penting untuk kebutuhan bisnis yang sedang berlangsung. Proyek peringkat ketiga adalah persyaratan keamanan dan seterusnya. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penganggaran modal yaitu proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Setiap proyek memiliki seorang manajer proyek yang akan melaporkan proyek tersebut kepada seseorang manajer senior di daerah di mana proyek tersebut sedang dilakukan. Dalam prakteknya, jumlah proyek akan membutuhkan banyak tabel yang lebih besar
atau dibuat terpisah untuk fokus pada proyek dengan tahap-tahap perkembangan tertentu atau pada proyek untuk bidang-bidang tertentu dalam bisnis. Setiap proyek memiliki seorang manajer proyek yang akan melaporkan proyek tersebut kepada seorang manajer senior di daerah di mana proyek tersebut sedang dilakukan. Manajemen senior akan mengkoordinasikan kemajuan dan persyaratan keuangan. Ketersediaan keuangan dapat bergantung pada banyak faktor dan tidak selalu mulus seiring waktu. Dalam organisasi dengan sistem penganggaran tahunan yang ketat, penundaan dalam satu proyek dapat bekerja untuk keuntungan yang lain. Dalam jangka pendek, perlu mengelola anggaran modal untuk tahun berjalan dan untuk jangka waktu jangka menengah lainnya. Ini adalah contoh anggaran modal tahun berjalan. Tabel 7.4 ini menunjukkan contoh anggaran modal tahun berjalan yang ditujukan di bawah sejumlah pos item pengeluaran tahun tertentu years to date dan pengeluaran yang direncanakan untuk sisa tahun ini rest of the years. Dana yang belum disetujui juga diperlihatkan. Manajemen anggaran akan melibatkan manajer yang bertanggung jawab atas berbagai tugas atau proyek. Pemahaman tentang faktor lead time dalam proyek, kebutuhan untuk mengelola sumber daya di dalam dan di antara proyek, dan risiko yang akan terjadi, sebagaimana dibahas dalam bab-bab lain, akan membantu manajer anggaran untuk bekerja menuju hasil yang terbaik untuk dicapai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.